Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Sampurasun? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, teman-teman pernah nggak satu ketika ada tanda tanya kenapa sih negara kita ataupun di banyak negara itu lahirnya imperialisme, adanya penjajahan yang terjadi ya? Pernah nggak? Kalau kira-kira pernah timbul, nah Kang Idad telah mempelajari dari kuliah, juga dari dosen PKN Kang Idad, salah satu penyebab atau langkah-langkah penyebab kenapa ada lahirnya imperialisme dan penjajahan di dunia. Yang pertama, awal mulanya itu karena perjanjian antara Vatikan, Paus Pius, dan dua kerajaan besar yang di bawah naungan Katolik. Ini mohon maaf ya sebelumnya kepada teman-teman dari Katolik, karena ini memang sejarah, fakta. Perjanjian antara tiga kerajaan, satu gereja terbesar Vatikan, kemudian kerajaan Portugis dan Spanyol. Jadi kan kebanyakan benua Amerika itu dijajah oleh bangsa Spanyol, dibuktikan dengan bahasanya pun kebanyakan adalah bahasa Spanyol. Kemudian dari sebelah barat, karena kita nih, karena Nusantara itu di tengah-tengah, maka sebagian ada yang ke Spanyol, sebagian juga ada yang sama Portugis. Nah, yang pertama itu dengan misi 3M, Glory, Gospel, dan satu lagi memang misi agama ya, 3G, Glory, kemenangan, Gospel, dan Gold ya, emas, penyebaran agama, dan memang penjajahan. Karena memang dianggapnya wilayah yang di luar dari kerajaan atau wilayah Katolik dianggap sebagai wilayah yang tidak bertuan. Jadi siapa yang berhak diduduki oleh yang menganut, negara yang menganut atau kerajaan yang menganut agama Katolik. Kemudian secara tidak langsung bahwa lahirnya imperialisme dan penjajahan di muka bumi itu karena adanya kebutuhan. Yang kedua ini ya, karena kebutuhan tentang memenuhi hidup itu, terutama di Eropa, adanya kan kebutuhan tentang rempah-rempah di Eropa sangat sulit karena memang kontur tanahnya, kemudian iklimnya itu tidak tepat ditanam rempah-rempah, memang tidak akan tumbuh. Dan rempah-rempah itu hanya ada di wilayah yang menerima sinar matahari lebih banyak ya, jelas itu yang tengah Khatulistiwa, terutama Nusantara dan benua Amerika Tengah ya. Itu rempah-rempah ada banyak di sana. Nah, pemenuhan kebutuhan itu kan waktu itu perdagangan itu di Eropa, di pelabuhan Genoa dan Venesia ya kalau tidak salah. Karena jatuhnya Konstantinopel oleh Sultan Mehmed atau Ahmad Al-Fatih 1533 diambil alih oleh Kesultanan Turki, Kesultanan Mamluk, maka kedua pelabuhan itu ditutup dan bangsa-bangsa Eropa untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempahnya mencari ke daerah lain. Secara tidak langsung juga sebenarnya, mohon maaf, Sultan Ahmad Al-Fatih juga penyebab salah satunya ya. Maka untuk menebus semuanya itu, terakhir Kesultanan Turki mengirimkan pasukan terbaiknya untuk melatih pergerakan atau perlawanan terhadap imperialisme dan penjajahan di Nusantara. Dikirim pasukan Janisari terakhir, di makamnya itu ada di Aceh ya, bekas pasukannya. Kemudian juga yang melatih perlawanan
Pangeran Diponegoro terhadap penjajahan Belanda itu juga salah satu yang melatihnya adalah Janissary, pasukan dari Turki, dan hierarki kepasukannya itu mirip dengan yang ada di Kesultanan Turki Utsmani. Nah, gitu ya. Kemudian karena kebutuhan itu, dan salah satunya lagi penyebab ketiga adalah majunya ilmu pengetahuan tentang geografis dunia, tentang peta. Maka pelaut-pelaut Eropa mencari atau menjelajah lautan lebih jauh lagi, yang konon katanya yang menemukan benua Amerika adalah Vasco da Gama. Kemudian yang telah melalui negara kita itu kalau tidak salah Marco Polo, ada Vasco da Gama. Kemudian pelaut-pelaut yang memang kebanyakan kenapa dari dua negara itu, karena memang masih berlanjut dengan perjanjian tadi antara Vatikan dan dua kerajaan, yaitu Portugis kalau sekarang Portugal, dan Spanyol. Maka pelaut-pelaut itu kebanyakan dari dua negara itu berkebangsaannya. Jarang sekali dari Italia, kalau tidak salah hanya satu atau dua pelaut gitu kan. Nah, mencari ke Nusantara, dan dibuktikan yang pertama menduduki Malaka dan membuat perjanjian dengan salah satu kerajaan yang di Jawa Barat, kita sebutnya memang kerajaan Sunda, tahun 1529 gitu kan, kalau tidak salah 1529 Portugis mengadakan perjanjian dengan kerajaan Sunda, ada ditandatangani oleh Hendrik de Leme. Kemudian juga ada tugu perjanjiannya, dan awal mula dari runtuhnya kerajaan Sunda sebenarnya itu dari perjanjian itu, perjanjian yang sebenarnya itu menjebak. Nah, kemudian karena kabar itu menyebar di Eropa, kemudian negara-negara Eropa lainnya ikut menjelajah lautan, dan negara berikutnya yang menduduki Nusantara, terutama Indonesia, yang sekarang Indonesia itu adalah Belanda. Di lebih lama, paling lama itu Nederland, Belanda, kerajaan Belanda, yang setelah singgah di Malaka, kemudian singgah di Batavia, yang dirubah olehnya itu menjadi Batavia, yang dulu itu Jayakarta, kan seakan-akan memang ingin menguasai jalur perdagangan dan memonopoli penjualan dari rempah-rempah. Tak lama kemudian juga bangsa kita, negara kita itu waktu itu ilmu pengetahuannya, masyarakatnya kurang, orang yang bisa membaca, orang yang mampu berkomunikasi itu jarang, sehingga apa kata raja ataupun siapa saja yang memberikan pekerjaan, rakyat kita waktu itu mau. Tapi sebenarnya 350 tahun itu adalah waktu kita sadar akannya penjajahan. Kalau memang benar-benar negara kita dijajah, maka sebenarnya suku-suku yang di Indonesia itu sudah habis, tapi masih ada dan masih eksistensi lebih dari ratusan, malahan ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita buktikan dengan di benua Amerika, itu kan tanah jajahan Eropa. Sekarang suku asli dari benua Amerika sendiri kan sudah tidak ada. Suku Indian hanya 1-2, dan itu pun harus ada istilahnya karantina, yang katanya suku Indian kurang Amerika daripada bangsa-bangsa pendatang. Kemudian kita lihat di Australia, tanah jajahan Inggris. Nah, kan negara Australia pun sekarang negara persemakmuran Inggris. Coba dilihat, ada nggak suku aborigin yang aslinya? Masih ada nggak? Nggak ada kan? Itu sebenarnya memang penjajahan, dan negara kita kurang tepat jika dijajah 350 tahun. Tapi selama 350 tahun kita belum sadar akan pentingnya persatuan untuk melawan imperialisme. Nah, memang prinsipnya glory, gospel, go.
Glory, gospel, God. Jadi emas, agama, dan memang betul imperialisme, penjajahan. Jadi disebutkan karena tanah tidak bertuan, maka orang-orang yang asli tersebut akan habis. Dibuktikan dua tadi, benua Australia dan di Amerika, suku aslinya sudah sulit ditemukan dan bahkan mungkin sudah tidak ada. Itu Kang Ida cuman dari video ini menyadarkan teman-teman bahwa penjajahan itu tidak ada yang baik, bahwa bangsa kita itu harus bangga dengan adat ketimuran, juga bangsa dengan bangga dengan adanya Indonesia itu. Coba lihat ribuan suku bangsa, daerah, dan ras, warna kulit itu berbeda-beda, tapi kita dipersatukan oleh satu negara, satu bahasa, dan satu bangsa atas nama bangsa Indonesia. Selayaknya kita tetap merawat keutuhan ini, jangan sampai negara kita diobok-obok, diacak-acak oleh satu kepentingan orang tertentu yang ingin sebenarnya Indonesia itu hancur. Itu saja teman-teman, semoga ada manfaatnya ini semua, agar kita sadar akan pentingnya pemahaman sejarah, supaya kita tidak lupa jati diri bangsa kita, jati diri Indonesia yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.